1, 2, 3. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Wana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik-baik banget. Oke. Semoga kawan-kawan, khususnya juga Kak Wana, bisa dalam keadaan sehat walafiat ya, Kak. Kemudian, Amin. kalau nggak salah kali Helma jumpa terakhir dan pertama kali Helma jumpa Kak Wana itu di kegiatan Gala Festival Alumni ya, Kak? Ya, pertama kali dan terakhirnya. Dan belum tahu Oke. kapan ketemunya lagi. Iya kan. Karena Semoga jarak memisahkan next, kita. iya benar. Semoga next time kita bisa jumpa lagi, bisa ketemu lagi di kegiatan Predatek yang lainnya. Khususnya di Gala Festival Alumni tahun depan ya, Kak ya. Amin. Semoga ya. Oke nih, Kak. Kalau boleh tahu apa kegiatan Kakak sekarang, Kak? Kalau kegiatan sekarang sih ya kerja sih ngantor. Ya. Ngantor. Oke. Nah, ini mungkin teman-teman udah dapat bocoran dari poster ya, kalau Kakak itu merupakan salah satu staf dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Inho. Nah, Ya benar. Helma dan teman-teman semua nih kepo, sebenarnya Kakak bekerja di Dinas PU ini di bidang mana sih, Kak? Kalau untuk di Dinas PU, Kakak itu kerjanya di bidang sekretariat, khususnya itu di Mm-mm. bagian umum dan bagian keuangan. Jadi di sekretariat ini kan sebenarnya ada 3 bidang. Mm-mm. Ada bidang apa umum, subbagian umum, ada subbagian program, dan ada subbagian keuangan. Jadi Kakak Oh. lebih monotonnya ke subbagian umumnya dan subbagian keuangannya. Umum, program, dan keuangan di ke sekretariatan ya, Kak ya? Sekretariat, ya benar. Heeh. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, di bagian umum itu sendiri, Kakak apa aja sih yang Kakak kelola? Apa aja yang menjadi job desk Kakak khususnya? Kalau untuk job desk di bagian umum sih, bagaimana sih kita mengelola pegawai, bagaimana supaya kita itu eh, tahu apa sih tujuan dari masing-masing pegawai. Jadi kan setiap pegawai itu sebenarnya mereka memiliki eh, kinerja masing-masing, kinerja Benar. masing-masing. Jadi setiap pegawai itu memiliki job desk-nya dan di situ menggunakan banyak aplikasi untuk mengetahui bagaimana sih memanage seorang pegawai itu gitu. Dan banyak banget kerjaan sebenarnya pokoknya dari kepegawaian itu di lingkungan pemerintah itu biasanya itu di umum itu, di bagian umum itu semua yang mencakup masalah kepegawaian itu di bagian umum. Tadi Seperti Kakak itu. ada notis nih tentang manajemen kepegawaian ya Kak. Kemudian ada programnya juga. Nah, kalau boleh tahu program apa aja sih Kak yang digunakan di sana untuk memanage pegawai? Kalau untuk memanage pegawai sendiri itu ada semacam aplikasi yang digunakan, seperti misalnya itu kayak Mm-mm. SKP. SKP itu sistem kinerja pegawai. Jadi sistem kinerja pegawai ini di dalamnya itu kita menginputkan berapa banyak sih kerjaan pegawai dalam setiap harinya gitu. Jadi kita menginputkan pekerjaan yang dilakukan per hari seperti itu. Mm-mm. Nanti ada penilaiannya dari atasan, nanti udah dinilai oleh atasan, dan nanti itu untuk mendapatkan tunjangan. Nah, kalau di pegawai itu kan ada namanya tunjangan tuh. Nah, dilihat itu dari kinerjanya setiap harinya berdasarkan job desk yang udah dia peroleh gitu berdasarkan SK-nya gitu. Oke, berarti antara aplikasinya sendiri yang digunakan dengan keuangan itu punya integritas ya Kak, ataupun keterkaitan Ya, antar satu sama lain gitu ya Kak ya? benar. Uh,
ada Oke, kaitannya. itu tadi berkaitan dengan bidang di bagian kesekretariatan. Nah, sekarang Hilma pengen ngebahas sedikit nih Kak. Eh, Sebelumnya apa sih sebenarnya motivasi Kakak menjadi seorang staff khususnya di bidang kesekretariatan ini? Atau sebelumnya itu emang Kakak yang minta di bidang ini atau emang ditempatkan di sana gitu? Kalau motivasinya sih bekerja maksudnya di awal rekrutmen itu kan taunya sarjana komputer nih. Jadi kan Iya. maksudnya kalau sarjana komputer kan pasti bisa mengelola komputer gitu kan Mm-mm. pas di rekrutmen. Jadi mau nggak mau katanya kerjanya di bagian umum karena di bagian umum itu kan sumber dari informasi yang dibutuhkan oleh seorang pegawai gitu. Oke. Jadi ditempatkanlah di bagian umum gitu. Jadi Oke. motivasinya itu sih sebenarnya eh, pekerjaan kakak itu sih sebenarnya yang digeluti itu nggak monoton. Jadi setiap harinya itu berubah-ubah kerjaan apa yang mau dilakukan gitu. Jadi menantang sih sebenarnya, menantang dan banyak ilmu baru yang didapat gitu. Oke. Oh, Heeh. sangat menantang karena monoton. Nah, berubah-ubah juga ya Kak. Nah, boleh nggak sih kasih sedikit bocoran gitu? Pekerjaan yang Kakak bilang berubah-ubah tadi seperti apa contohnya Kak? Jadi seperti ini, kayak di dalam pemerintahan itu biasanya itu kayak ada peraturan bupati, peraturan pemerintah gitu kan, Perbub, dan itu setiap tahunnya itu berubah-ubah sesuai dengan anggaran gitu kan. Jadi Mhm. misalnya nih kalau di pekerjaan umum itu kan kayak misalnya jasa konstruksi pembangunan jalan, pembangunan gedung, segala macam gitu kan. Jadi itu kan setiap perbubnya itu setiap tahunnya itu berubah. Jadi apakah ada penambahan pekerjaan atau apakah ada penambahan program kerja yang harus dimasukkan ke dalam dinas gitu. Jadi itu kita tuh harus memikirkan bagaimana mengonsep kayak naskah akademis untuk perubahan perbub itu kayak gitu. Jadi kayak itu tuh kayak buat skripsi gitu, kayak buat peraturan perbub terus kita ajukan perbubnya ke bagian organisasi baru nanti kalau misalnya udah di ACC gitu baru kita apalagi sama atasan gitu. Oh, berarti yang bagian tugas untuk membuat perpu itu adalah bidang kepegawaian sendiri ya Kak ya? Bidang kesekretariatan ya? Iya, kita itu di PU ini sebenarnya sih dia bukan bidang sekretariat aja ya. Dia di PU itu ada 6 bidang. Jadi ada bidang bina marga, masalah pembangunan jalan dan jembatan. Terus ada Mm-mm. bagian cipta karya, cipta karya itu masalah kayak air bersih Hmm? gitu. Terus bangunan gedung. Kalau di bidang sumber daya air itu masalah irigasi, terus di bidang penataan ruang itu masalah konstruksi, terus di Oke. bidang TPA dan IPLT kebersihan itu masalah persampahan, Mm-mm. dan di bidang UPTD air limbah domestik itu masalah penyedotan kakus. Jadi ada 6 bidang di PU itu sebenarnya dan di manage di bagian umum gitu. Jadi semuanya itu kita koordinasinya di bagian umum gitu. Oke. Jadi apa ada informasi yang harus dibutuhkan oleh pegawai jadi ke bagian umum perginya gitu. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa bagian umum ini ya bisa dibilang pusat informasi database-nya lah ya. Ya, ya begitulah kalau untuk kepegawaiannya ya, untuk memanage kepegawaiannya. Nah, selain itu juga bisa kita katakan lah Kak ya, eh, bidang Kakak yang Kakak geluti saat ini itu relate dengan ketika Kakak kuliah dulu Kak. Sebenarnya sih kalau untuk
sesuai apa enggak, sebenarnya sih sesuai sih. Karena kan kita di kampus itu kan apalagi sistem informasi kan ada manajemen sistem informasi dan analisis sistem informasi gitu kan. Jadi ilmu manajemennya dapat, ilmu sistem informasinya juga dapat. Karena kan kakak juga mengelola sebuah aplikasi gitu di Oke. sini. Nah, Kakak, tadi Kakak bilang Kakak mengelola beberapa aplikasi ya, Kak, ya. Boleh disebutin nggak sih, Kak, aplikasi apa aja sih yang Kakak kelola, terus kegunaannya untuk apa? Terus satu lagi kalau boleh tahu itu aplikasinya itu disediakan oleh PU sendiri atau, dari pusat atau bagaimana, Kak? Jadi aplikasi apa aja ya dan Mhm, fungsinya apa aja ya tadi ya. Jadi kalau di kantor itu sih banyak sih aplikasi sebenarnya. Jadi mhm, bingung juga ini kalau mau disebutin satu-satu. Jadi nggak apa-apa deh. Jadi kalau pertama itu masalah kayak SKP. Jadi ada namanya SKP online. Jadi sistem kinerja pegawai gitu kan. oke, iya, Jadi sistem kinerja pegawai itu kita kayak yang Kakak sebutin di awal tadi, kita itu, menginputkan aktivitas pegawai yang dilakukan setiap hari untuk TPP, untuk pembayaran TPP gitu kan. Selanjutnya itu kayak ada aplikasi namanya Anjap. Anjap itu analisis jabatan. Jadi kalau analisis jabatan ini, kita itu kayak di dinas itu harus ada kayak jabatan, jabatan ini harus diduduki oleh, lulusan lulusan misalnya, sistem informasi, lulusan manajemen, lulusan S1 apa gitu. Jadi, Anjap ini nih kita tuh kayak membuat suatu pekerjaan pekerjaan yang untuk diduduki oleh pegawai. Jadi misalnya di suatu saat nanti ada penerimaan CPNS, iya, penerimaan CPNS, jadi yang direkrut itu jabatan-jabatan yang belum ada yang menduduki gitu, yang belum ada orang yang ada di dalamnya gitu. Jadi itu fungsi dari analisis jabatan oke, kayak Anjap itu. Jadi kakak itu kayak menyusun sebuah analisis jabatan gitu, ada aplikasinya gitu. Terus di situ dibuat tugas dan fungsi kerjanya tuh apa-apa aja di situ. mhm, Jadi ketika nanti ada rekrutmen CPNS, nanti tinggal dilihat itu jabatan yang kosong di bagian mana, seperti itu. Selanjutnya oke, itu ada aplikasi namanya itu Sanapati. Sanapati itu dia dulunya sebagai admin lapor. Jadi Sanapati ini, di dalamnya itu berisi seperti kayak informasi surat menyurat gitu, misalnya lewat elektronik. Kadang kan kalau di dinas ini kan ada suratnya dari kementerian, ada yang dari provinsi gitu kan. Jadi kan suratnya itu dikirim ke sana, nanti kita punya admin masing-masing kantor dan kami mendownload, terus kami distribusikan ke atasan gitu. Itu untuk aplikasi Sanapati. Selanjutnya itu aplikasi kayak Siadinda. Kalau Siadinda itu Kakak mengelola penerimaan untuk dinas PUPR. Jadi Kakak itu mengelola kayak model eh, penerimaan untuk eh, retribusi daerah mhm, yang nantinya akan dijadikan sebagai kas daerah gitu. Jadi misalnya di PUI itu kan ada 3 retribusi, kayak retribusi penyedotan kapus, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi kayak kekayaan daerah gitu. Itu oke, nanti akan diambil penerimaannya. Maksudnya kita mendapatkan eh, kita punya jasa dan kita di situ ada kayak model ini sih, kayak model eh, penggunaan jasa kan berarti ada timbal baliknya itu kayak iya, upah gitu kan, upahnya. Nah, jadi nanti upahnya itu dimasukkan ke kas daerah seperti itu. mmm, Selanjutnya itu ada aplikasi namanya itu kayak ini apa sih SIP 4D itu SIP 4D itu dari Kemendagri itu memang khusus dari pusatnya langsung. Jadi kita itu menginputkan
semua penerimaan setiap harinya itu ke situ. Jadi kita tuh punya target per tahunnya itu harus mencapai target segini, sekian-sekian gitu untuk Oke. apanya, retribusinya. Seperti itu kayaknya untuk sistem yang Kakak kelola sih sebenarnya banyak, cuman, yang lainnya itu, yang lainnya itu di-skip aja deh soalnya kan, apa namanya, terlalu banyak dibahas kayaknya nanti ini. Oke. Cukup banyak juga ya Kak, dan wow, ini aja cuma 6. Tadi udah disebutin tuh sama Kak Wana beberapa aplikasi yang juga dikelola di kepegawaian atau Mhm, bisa dikatakan di bidang kesekretariatan. Antaranya tuh ada SKP online, kemudian ada Anjap, digunakan untuk analisis jabatan pegawai, kemudian ada Sanepati ya Kak ya, Sanapati, ada Dinda dan juga SIP4D. Nah, cukup banyak. Dan ini belum aplikasi-aplikasi yang lain ya, Kak, ya? belum, masih banyak aplikasi lain itu ada e-monitoring, ada DAX, terus sekarang itu kami di PU itu punya aplikasi namanya baru launching itu si Emon, jadi sistem e-monitoring. Jadi setiap kegiatan itu diinputkan ke situ gitu. Tapi baru launching sih, belum diterapkan. Insya Allah di 2021 itu diterapkan. Tapi memang khusus untuk dinas PUPR Kapinhu, tidak untuk dinas lain gitu. Kayak gitu. Oh, kalau e-monitoring sendiri itu apakah hanya untuk monitoring kegiatan di Dinas PU atau kepegawaian secara menyeluruh gitu, Kak? Kalau e-monitoring kayaknya khusus untuk kegiatan yang dikelola oleh PU. Jadi kalau di PU itu kan banyak kegiatan itu kayak pembangunan gitu kan. Jadi untuk memonitoringnya itu kita kayak berkas segala macam itu kita upload di sana. Jadi sewaktu-waktu kita butuhkan kita bisa bukanya di aplikasi, tinggal download aja gitu. Karena kan kita kalau berkas itu kan banyak ya, harus Ya, benar. harus disimpan itu banyak. Jadi kan kalau misalnya kita upload di situ kan berarti waktu kita butuhkan kita bisa mencarinya gitu. Tapi itu Oke. belum di apa sih, belum dijalankan. Insya Allah 2021 itu udah diterapkan. Diterapkan. Kayak Oke. gitu. Untuk e-monitoring. Nah, ini yang Helma ingin tanyakan juga nih, Kak. Apakah aplikasi yang Kakak sebutkan tadi itu dapat diakses oleh seluruh pegawai yang ada di Dinas PU atau hanya pegawai di bagian umum saja, Kak? Kalau untuk aplikasi kayak Anjap itu khususnya kakak aja yang mengelola. Kalau untuk Anjap. Kalau Anjep itu Kakak cuman yang membuatnya gitu kan. Karena kan kalau Anjep ini sama kayak kita buat skripsi sih sebenarnya. Kayak pemikiran kita itu harus harus real, memang benar-benar kita misalnya kayak gini, eh, jabatannya itu misalnya sebagai kepala subbagian umum. Jadi kita tuh harus tahu apa sih job desk kepala subbagian umum gitu. Jadi kalau misalnya di manage sama orang lain gitu kan nanti bercabang itu apanya apa namanya eh jabatannya maksudnya deskripsi kerjanya gitu. Jadi kalau untuk si Anjap sendiri sih kalau kakak yang ngelola sendiri itu. Oke. Kalau untuk di PU. Oke. Terus Untuk kalau untuk aplikasi, aplikasi lain ya Kak? ya, kalau untuk aplikasi lain sih dia dia kan aplikasi ini kan eh dari pemerintah ini kan, aplikasi ini dari pemerintah. Jadi setiap aplikasi itu punya admin satu, operator satu gitu. Yang bisa ngelola sih admin dan operator aja, tidak semua orang bisa masuk ke Nah, ya. aplikasi itu. Mm. Oke. Berarti nih ya Kak, bagian IT atau bagian operator sekaligus dengan umum itu dalam satu bagian ya Kak, di Eh, kepegawaian. kalau untuk kepegawaiannya, kalau yang apa? Iya sih di umum. Cuman kalau di setiap bidang itu
ada aplikasi juga yang digunakan, setiap bidang beda lagi gitu. Memang khusus untuk kegiatan mereka gitu. Kalau di Oke. umum ini kan memang khusus kayak bagaimana sih memanage pegawai gitu, bagaimana sih kita mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh pegawai gitu. Entah masalah pensiun, entah masalah kayak kenaikan pangkat, entah masalah kayak kenaikan jabatan gitu, Oke. kayak gitu. Tadi Kakak bilang kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, itu kan ada aplikasinya. Nah, apakah yang memutuskan itu udah ada algoritma dari aplikasi atau ada apa namanya tuh, ada pengguna tersendiri, misalnya ketua dinas yang memutuskan apakah dia pantas naik atau turun atau sebagainya gitu, Kak? Enggak enggak kalau pengurusan kayak kayak pengurusan kenaikan pangkat atau segala macam itu tuh kan berdasarkan ini ya, BKD gitu, bukan bukan kita yang menentukan gitu. Misalnya dia bukan kita yang menentukan, kalau pegawai ini kan dia sifatnya kan kayak model kalau dia pegawai itu diatur oleh oleh BKD, Badan Kepegawaian gitu. Bukan kita, misalnya kita nggak bisa seenaknya sih sebenarnya kita mau naik pangkat nggak bisa kayak gitu. Ada golongannya, ada ininya, Iya benar. ada prosesnya, ada yang harus diurus gitu. Dan Oke, kayak ada waktu, heeh. Oke, berarti dari keseluruhan aplikasi ini berarti Kakak bisa dikatakan sebagai pengguna aplikasinya saja ya Kak ya? Iya, Kakak sebagai pengguna aja sih, Kalau boleh gitu. tahu untuk pembuat atau developer sendiri itu siapa Kak Apa? Yang membuat aplikasinya? yang membuat aplikasinya? Oh, yang membuat aplikasinya sih, eee, nggak tahu juga sih siapa sih yang membuat, kita kan cuman disediain itu kalau di misalnya se-Inhu gitu kan, Hmm. Inhu kita tuh ngadakan namanya kayak pelatihan untuk aplikasi ini gitu. Jadi setiap dinas itu mengutus satu atau 2 orang sebagai admin, sebagai operator untuk mengelola aplikasi tersebut. Jadi aplikasi itu tuh untuk semua dinas gitu, dikelola untuk semua dinas dan satu dinas itu memiliki satu operator dan satu admin gitu yang untuk mengelola aplikasi itu. Oh gitu, oke. Ya, Soalnya kan kalau kayak Kak Lia pada minggu yang sebelumnya itu kan emang ada unitnya khusus gitu yang untuk membuat aplikasi. Kalau ini berarti Kakak emang hanya kayak udah ada pengguna sih aplikasinya aplikasinya udah disediain, kita tinggal menggunakannya aja. Oke, wah menarik juga berarti. Oke, kemudian nih Kak, tadi kan job desk Kakak yang berkaitan dengan pengelolaan aplikasi. Nah, selain itu ada nggak sih job desk Kakak yang lain? Kalau jobdesk yang lain sih kayak apa sih ya, kalau untuk yang umum-umumnya aja sih ya, kayak model, eee, rekapitulasi absen, kayak fingerprint gitu kan. Terus kayak pembuatan naskah akademis gitu kan, terus kayak pembuatan struktur organisasi karena kan struktur organisasi ini kan sewaktu-waktu bisa berubah gitu. Iya. Terus pembuatan kayak, apa sih namanya, peta jabatan, Hmm. pembuatan apa namanya, peraturan-peraturan yang diatur oleh pemerintah, kayak gitu sih. Kalau job desk lainnya sih, mungkin kayak balas surat pun bisa. Misalnya kalau ada yang surat masuk terus mau dibalas, ya kita balas gitu. Oh, Itu kan pekerjaan yang biasanya dilakukan setiap hari gitu. berarti cukup complicated juga tugasnya ya Kak ya. Selain Iya, mengelola komplit. aplikasi juga semua yang berkaitan dengan kesekretariatan itu Kakak kelola juga. Iya, Cukup. dikelola dan dibantu sama teman-teman juga sih. Kalau Kakak sendiri saya nggak sanggup membuatnya. Kalau boleh tahu, Iya. pasti harus ada teamworknya ya Kak ya. Iya, Oke. harus pakai teamwork. Benar sekali. Kalau boleh tahu nih Kak, berapa banyak sih tim Kakak khususnya di bidang kepegawaian ini sendiri? Kalau untuk tim sih, kalau di kalau di bagian umum ya, kalau di bagian umum
Kalau di Ya. bagian umum itu yang mengelola komputer itu ada 3 orang, mengelola Mm-mm. komputer ada 3 orang. Jadi yang selebihnya itu kayak model sarana dan prasarana, kayak Mm-mm. model masalah penerimaan surat masuk dan surat keluar, terus Oke. ada kayak model distribusi surat, misalnya surat udah didisposisi gitu, terus mau didistribusikan ke bidang mana gitu, beda-beda orangnya gitu. Jadi Oke. kita tuh kayak punya job desk masing-masing. Jadi biar terarah sih, biar memang benar-benar kerjaan itu harus selesai gitu. Nggak harus Oh, nunggu yang satu dulu gitu. oke. Berarti dalam satu tim itu ada 3 orang. Nih Kak, ada pertanyaan yang sebenarnya terlewat dengan Helma. Hmm. Kalau boleh tahu sejak kapan Kakak bekerja di Dinas PU ini? Kalau bekerja sih dari tahun 2017. 2017. 2017. Ya benar, 2017. Lebih kurang udah 3 tahun ya Kak ya. Ya 3 tahun lebih gitulah dari Nah, tahun 2017. selama 3 tahun Kakak bekerja di Dinas PU ini, apa aja sih suka dan duka Kakak selama bekerja gitu? Khususnya ya untuk job desk yang Kakak punya sekarang gitu. Kalau suka dukanya sih sebenarnya sih suka dukanya kalau misalnya nih ada pekerjaan yang deadline, Iya. misalnya kerjaan ini harus selesai hari ini gitu kan. Jadi Hmm. kadang mikir bisa nggak ya gitu. Kalau misalnya dipikir-pikir gitu kan, sebenarnya kerjaan itu kan banyak gitu kan, bukan hanya sekedar bukan satu doang gitu. Kalau Hmm. misalnya ada deadline aja sih sebenarnya kadang mikirnya eh harus lembur, harus gimana gitu. Itu aja sih suka dukanya. Cuman kalau misalnya yang lain sih sebenarnya kalau kita ada kemauan ya untuk bekerja ya, mau Fun-fun. bagaimanapun sulitnya pekerjaan tetap selesai juga sebenarnya. Iya sih, benar. Ya kayak Berarti gitu sih sebenarnya. jauh ini ya paling cuman lembur ya Kak ya, harus Iya, menyisihkan sedikit harus. banyak waktunya banyak libur gitu kan. Oke. Mm, Apa sih Kak hal menarik yang Kakak oh ini bekerja di sini menarik nih, interesting, interesting gitu Kak. Nah, selama Kakak bekerja di sana gitu, yang buat Kakak mungkin betah, nyaman gitu. Kalau yang buat nyaman sih sebenarnya sih pekerjaan itu sendiri sih yang buat nyaman. Kalau menurut kakak sih, apalagi kalau kayak kakak ini kan memang tipenya itu kayak nggak mau bekerja kalau misalnya nggak mau bekerja kalau misalnya pekerjaan itu nggak selesai gitu kan. Jadi harus diselesaiin dulu gitu. Soalnya kepikiran sih sebenarnya Helma kalau misalnya kerjaan itu nggak selesai gitu kan. Jadi kalau kakak itu paling nggak bisa itu pekerjaan dibawa ke rumah gitu. Oh, Jadi kalau misalnya memang pekerjaan itu memang harus diselesaikan pas hari itu juga ya diselesaikan mau nggak mau gitu. Karena kalau dibawa ke rumah itu nanti di rumah diteleponin gitu kan nggak enak ya kan pas waktu istirahat diteleponin gitu kan nggak enak. iya iya benar-benar. Eh, Saya kalau misalnya kalau ada kerjaan sih ya diselesaikan cepet. Menarik juga nih berarti. Berarti Kakak selama ini menyelesaikan pekerjaan emang udah di kantor gitu ya. Kalau di rumah ya udah Iya, di istirahat kantor. dengan ya. Ya, heeh. Kalau ya di rumah waktu istirahat sih nggak ada lagi itu pekerjaan yang dikerjain. Waktu rumah ya waktu rumah, waktu kantor ya waktu kantor gitu. Oke, iya sih Kak benar. Nah, ini tadi berkaitan dengan hal yang menarik ya Kak. Kemudian selama Kakak bekerja di sana gitu. Kalau tadi itu duka, tapi kalau ini bisa dikatakan duka, tapi bisa dikatakan enggak juga gitu. Bisa menurut Kakak ini menarik. Menurut Kakak ini pekerjaan terberat yang pernah Kakak dapatkan, misalnya harus apa ya, harus membuat surat yang harus banyak atau harus apa ya, pokoknya yang terberat lah Kak, yang sampai menurut Kakak tuh menghabiskan stamina gitu atau menghabiskan pikiran gitu, apa Kak?
Kalau untuk saat ini ya, kalau untuk saat ini sih kayak penginputan Anjab. Jadi kayak penginputan analisis jabatan. Jadi kakak itu eh mengelola aplikasi Anjab ini kan sendiri itu. Ada partner satu sih, ada partner satu. Jadi kakak itu mengelola 94 pegawai yang harus di-input apa tugas dan fungsi jabatan itu. Dan itu deadline-nya sangat cepat dan mereka itu setiap kali harus memiliki progres gitu. Setiap harinya itu harus ada progres yang harus kita kerjakan gitu kan. Dan pembuatan Anjab ini sendiri memiliki kayak model apa namanya? Ada aturan-aturannya gitu. Tidak sembarangan membuatnya gitu. Jadi kita tuh kayak harus mengkonsepnya tuh memang benar-benar detail gitu. Dan kadang setelah belum selesai lagi kita buat Anjab nih, ntar ada lagi nih tugas baru itu tapi masalah Anjab juga gitu. Terus kita rapat lagi, terus ada lagi nih kerjaan yang berkaitan sama ini yang harus dikerjakan gitu. Itu benar-benar pusing sebenarnya. Tapi kalau misalnya nggak dikerjain kan nggak mungkin ya kan, kita kan sebagai staff kan kita mengerjakan sesuai dengan pekerjaan yang kita dapat gitu, yang harus sesuai dengan tanggung jawab. Kayak gitu ya, Mak. Apalagi kalau udah dimasukin, udah di-input datanya terus tiba-tiba ada perubahan. Wow, gitu ya. Iya, kadang terjadi kayak gitu sih. Kalau itu dongkol nggak sih, Kak? Atau udahlah terima-terima aja? Sebenarnya kalau misalnya bekerja kayak gitu sih dongkol ya. Siapa sih yang nggak dongkol gitu? Udah nginput banyak-banyak, tiba-tiba error gitu kan. Terus tiba-tiba apa yang diinput hilang semuanya gitu kan. Kadang mikir, sebenarnya ini kerjaan apa gitu ya. Berarti itu jadi tantangan sendiri juga ya, Kak ya? Ya, kayak gitulah. Ya mau nggak mau sih harus dikerjain kan, namanya juga tanggung jawab ya kan. Iya, benar. Kayak gitu. Nah, selama 3 tahun Kakak kerja di Dinas PU gitu, Kak. Pernah nggak sih, Kak, ada di titik jenuh ketika bekerja atau ngerasa kayaknya perlu suasana baru nih gitu. Kayaknya perlu perlu job desk baru, pekerjaan baru gitu. Pernah nggak merasa kayak gitu? Kalau untuk kakak sendiri sih nggak ada sih ya, kayaknya titik jenuhnya soalnya kayak fine-fine aja sih kerjanya gitu. Dan nggak juga mengharapkan pekerjaan yang bagus. Karena kalau menurut kakak sih, kalau kerjaan itu, kalau misalnya kita cinta sama pekerjaan itu kan kita enak aja ngerjainnya gitu kan. Iya, betul. Nggak perlu harus kayak model apa namanya, harus gaji besar, harus ini. Nggak menutup kemungkinan sih sebenarnya kita tuh pengennya punya kayak gaji besar, terus jabatan tinggi gitu kan, nggak menutup kemungkinan. Tapi kalau untuk sampai saat ini nggak ada sih titik jenuhnya bekerja sebagai staf di Dinas PU ini. Iya. Siapa sih yang nggak mau kerja di Dinas PU gitu? Nyawa sendiri pengen. Oke. Iya. Lanjut. Mungkin tadi kayak tadi yang Helma bilang ya, teman-teman semua di sini banyak nih yang mau bekerja di Dinas PU. Menurut Kakak, skill atau kemampuan apa sih yang perlu dipersiapkan khususnya oleh teman-teman semua mahasiswa atau teman-teman yang fresh graduate di sini jika ingin bekerja di Dinas PU khususnya di bagian Kakak saat ini? Kalau untuk bekerja sih sebenarnya yang terpenting skill ya, kemampuan dan kemauan sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita pengen bekerja kan nggak mungkin kita kalau nggak punya kemampuan dan kemauan itu kan nggak mungkin dipakai orang gitu kan. Jadi kalau menurut kakak sih setidaknya kita memiliki skill dan kemauan untuk bekerja, karena meskipun nih kita nggak punya basic misalnya di bidang komputer gitu kan, misalnya tamatan SMA gitu atau gimana,
kita nggak punya basic masalah komputer, kita nggak bisa mengelola komputer, sebenarnya kita bisa belajar secara otodidak gitu kan, bisa belajar secara otodidak dan apapun pekerjaannya sih sebenarnya kalau kita suka sama pekerjaan itu ya bisa aja kita selesaikan gitu. Jadi kalau misalnya untuk khususnya nih di bidang sistem informasi ya, pergunainlah kemampuan teknologinya gitu. Karena kan pada zaman sekarang ini sih bagian mana sih yang nggak menggunakan teknologi gitu kan? Semua serba teknologi, semua serba digital gitu. Apalagi corona kayak gini ya Kak ya. Iya benar. Apa-apa itu. Iya. Nah, ini Kak, berkaitan tadi kita udah bahas tentang teknologi, terus kita juga udah sedikit menyinggung tentang corona. Selama di corona ini ada nggak sih pekerjaan Kakak perbedaannya gitu dengan sebelum corona sama sesudah Sudah sesudah corona. saat ini gitu? Kalau kakak sih nggak pernah namanya itu bekerja di rumah, WFH ya namanya ya. Iya bener ya tadi Kakak sebut. Iya, Iya, iya. kakak nggak pernah itu ngerasain WFH. Jadi ketika orang libur ya kakak masih tetap di kantor. Yang libur itu yang usianya di atas 50 tahun ke atas. Dulunya nih yang pas lagi marak-maraknya corona itu ya kan awal-awal itu. Jadi yang libur itu cuman hanya orang yang usia 50 tahun ke atas, terus yang lagi hamil dan ibu menyusui. Kalau untuk yang lain itu nggak libur, masih tetap kerja di kantor. Oke, berarti selama ini nggak ngaruh berarti corona ya Kak ya? Mau corona nggak corona Kakak tetap di kantor gitu. Ya, enggak. Cuman kalau misal yang bedanya aja sih ya kayak apel pagi itu kan ditiadakan. Iya benar. Dulunya nih apel pagi ditiadakan, upacara juga ditiadakan gitu. Oke. Itu aja sih perbedaannya. Berarti nggak terlalu apa ya, nggak terlalu berpengaruh banget sih Kak ya untuk pekerjaan Iya, utamanya. nggak Oke, berpengaruh sama sekali. ini pertanyaan terakhir Kak. Bisa jadi juga pertanyaan terakhir yang berkaitan dengan tema kita ya. Nah, 3 kata yang menggambarkan pekerjaan Kakak saat ini. 3 kata ya. Apa ya? Eh, apa ya? Kalau menurut saya sih menarik, menarik. Terus Iya. eh apa? Hmm, sulit, Sulit. menarik. Ada menariknya, ada sulitnya, dan menyenangkan aja sih sebenarnya Nah, oh, bekerja di PU. sulit, menarik, dan menyenangkan gitu. Nah, kalau kakak ngomong kayak gitu jadi pengen gitu loh Helma kak, pengen ngerasain juga. Apa sih sebenarnya yang sulitnya, menariknya, menyenangkannya gitu. Oh, Iya, banyak karena banyak pekerjaan jadi menarik. Karena banyak deadline jadi eh sulit kayak gitu sih. berarti kak termasuk orang yang udah biasa dengan deadline ya. Oke. Iya, harus dong. Karena kan laporan itu kan setiap bulannya harus dilaporkan. Oke. Sama sih kak, Helma juga biasa deadline apalagi pas kuliah. Iyalah, kerjain tugas kan. Nggak menantang gitu kakak, adrenalinnya nggak terpacu gitu kalau nggak Kalau deadline. nggak deadline, ya benar. Oke, berhubung tadi pertanyaan terakhir, bagi teman-teman Hmm. semua yang ingin bertanya, dipersilakan menuliskan nama lengkapnya di kolom atau di fitur chat. Baik, sambil menunggu teman-teman semua yang ingin bertanya, ada pertanyaan mungkin Kak berkaitan dengan Redatek. Nah, seperti yang kita ketahui, Kakak sendiri merupakan anggota dari Puzzle Research Data Teknologi. Menurut Hama, siapa sih yang nggak tahu Kak Wana gitu ya? Apa ya, legendnya Predatek gitu. Saya Helma semua anggota pasti tahu gitu. Nah, pertanyaan pertama nih Kak, pengalaman apa yang Kakak peroleh dari Predatek yang menurut Kakak itu berguna mungkin untuk pekerjaan Kakak atau untuk kehidupan Kakak sehari-hari saat ini Kak? Mungkin lebih ke organisasi ya.
kayak organisasi. Kalau yang kakak dapatin dari Predatek ini sih kayak organisasinya gitu. Jadi kan di dunia kerja itu kita juga harus berorganisasi gitu kan. Benar. Harus ada timnya, ada teamworknya gitu. Hmm. Selanjutnya itu kayak public speakingnya. Jadi kan banyak kegiatan itu kan kita harus kayak public speaking kita itu kan harus bagus gitu kan. Kayak kalau dulu itu kalau nggak salah itu di awal-awal Predatek itu ada namanya Go to School ya namanya ya, lupa juga itu kayak Benar. kalau nggak salah itu pernah itu. Jadi Iya, iya. kayak kita tuh kayak merangkul orang untuk mengetahui sistem informasi itu seperti apa kayak gitu. Jadi kalau di dunia kerja dengan Predatek itu sih banyak banyak banget ininya apa namanya pengaruhnya gitu. Banyak yang didapat. Benar. Nah, itu tadi beberapa hal yang pengalaman yang mempengaruhi Kak Wana yang juga dibawa saat ini ke dunia kerja, salah satunya ada teamwork, public speaking, terus merangkul dan sebagainya gitu. Nah, kemudian pertanyaan kedua nih Kak, pesan Kakak terhadap dosen pembimbing Predatek itu apa? Pesannya ya, kalau Iya. untuk bapak-bapak dan ibu-ibu pembimbing itu merupakan orang-orang yang luar biasa, bisa membimbing sebanyak mahasiswa gitu, bisa membimbing anggota-anggota Predatek gitu, sehingga terbentuk Predatek yang sekarang yang dulunya memang masih minim sekali dengan kegiatan dan sekarang itu sangat luar biasa, kegiatannya banyak banget kayaknya kalau seperti yang kakak lihat gitu kan. Jadi sangat ini sih berterima kasih banget sih sama bapak-bapak sama ibu pembimbing yang udah meluangkan waktunya, kontribusinya, ilmunya gitu untuk Predatek. Semoga kedepannya ya semakin lebih baik lagi dan semakin maju lagi Predatek. Amin. Semoga Predatek kan ya untuk menuliskan nama lengkapnya. Baik, terima kasih kepada Kak Moderator, Kak Helma, atas kesempatannya untuk saya bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Wana. Waalaikumsalam. Mungkin saya belum pernah ketemu ya dengan Kak Wana, jadi mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama Said, Said Taufik Rizaldi. Said di puzzle ke-17, Kak. Mungkin siapa sih yang nggak kenal Kak Wana ya, The Legend of Predatek, menjadi sejarah Predatek sendiri sih. Bener Kak Moderator ya? Benar. Benar. Jadi saya ingin bertanya nih Kak, terkait dengan yang Kakak jelaskan tadi. Agak menarik sih terkait dengan yang analisis jabatan gitu Kak ya. Jadi saya ada pertanyaan yang terkait itu Kak. Jadi kan ketika saya lihat di waktu pas penerimaan CPNS gitu Kak ya, ada ragam apa ya istilahnya formasi seperti apa ya yang formasi yang begitu, ada yang dia tuh D3 manajemen sistem informasi, terus ada sistem informasi S1 sama teknik informatika S1. Terus itu sebenarnya Kak, kalau menurut Kakak gitu kan, itu sebenarnya perbedaan dari ketiga itu dari segi jabatannya itu seperti apa Kak? Oke, itu yang mungkin yang pertama. Sama gini Kak, kalau menurut Kakak kan kalau beberapa yang saya lihat juga itu kan Kak, kalau di mungkin satu contoh saja kayak di instansi Kementerian Agama, itu saya lihat masih ada yang untuk penerimaan guru itu Kak, dia S1-nya S1 Sistem Informasi gitu Kak, tidak S1 Pendidikan Teknik. Biasanya kan kalau untuk guru itu kan dia S1 Pendidikan Teknik Informatika gitu Kak. Jadi menurut Kakak itu sebenarnya apa mungkin ada seperti perbedaan kajian gitu Kak ya, atau gimana gitu Kak? Ini
pas kebetulan ada kakak yang menyinggung masalah itu, jadi saya agak penasaran pengen tanya gitu kak. Oke. Oke, oke. Sama satu lagi boleh kak ya? Ya, Boleh, boleh. Oke, terima banyak ini. kasih. Oke, mohon maaf kak ya. Nggak apa-apa. Mungkin, oke, makasih kak. Jadi ada nggak sih kakak terbesit ingin untuk gimana istilahnya melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi gitu atau melanjutkan seperti pendidikan S2 atau bagaimana gitu kak? Mungkin pertanyaan saya ya itu saja. Terima kasih Kak Wana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Kak Wana. Oke, masalah kayak analisis jabatan ya tadi disinggung. Jadi kan sebenarnya kalau di setiap instansi itu sebenarnya dia berbeda-beda itu apa namanya formasi-formasinya ya. Setiap instansi kan beda-beda formasi yang kalau untuk penerimaan CPNS itu berbeda-beda. Jadi kalau untuk pembuatan analisis jabatannya sendiri, kita itu kayak model kayak sistem informasi, analisis sistem informasi itu kan sebenarnya udah beda ya, analisis sistem informasi sama ini sama sistem informasi. Jadi pengelola sistem informasi, ya dia mengelola sistem informasi, job desk-nya gitu. Tapi kalau misalnya dia kayak model analisis sistem informasi, dia sebagai analisisnya, beda kan sebagai pengelola sama analisisnya. Kalau analisis itu kan kita kayak model dari awal pembuatan sistem gitu kan, kayak gitu. Kalau analisis sistem informasi, job desk-nya kan berbeda. Jadi kalau misalnya untuk formasi yang dibuka CPNS itu sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh instansi, itu nanti yang dibuka lowongannya untuk CPNS gitu. Dan kami sebagai apa namanya yang di lingkungan dinas gitu kayak membuka lowongan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dinas tersebut gitu. Kalau untuk itu untuk formasinya ya. Oke. Gimana Said? Udah bisa? Jadi mungkin agak saya apakan sedikit kayak mungkin jadi kalau kesimpulannya kalau tadi ada jabatan analisis informasi itu nanti di S1 apa gitu ya yang untuk dia sesuainya di situ kayak Ya, mungkin kalau atau nanti dia untuk S1 atau D3-nya itu memang ada peraturan pemerintahnya Said. Memang udah diiniin langsung apa namanya dari BKN. Misalnya dia yang menduduki jabatan ini harus S1 sistem informasi loh. Yang menduduki ini harus D3, minimal D3 misalnya gitu. Memang udah ditentuin ada ininya, ada aturannya begitu peraturan kan. daerah aturannya. Baik Kak, mungkin. Lanjutnya tadi pertanyaannya lanjut. Lupa Kakak ini pertanyaan. Yang ini Kak, apakah Kakak mungkin berencana untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, mungkin melanjutkan pendidikan S2 begitu Kak? Sebenarnya kalau awal dulu pas tamat kuliah pengen langsung lanjut. Tapi setelah dapat kerja itu karena keasikan kerja jadi lupa untuk melanjutkan studi. Tapi karena udah nyaman bekerja gitu. Tapi kalau niatnya ada sih sebenarnya, yeah. Sebenarnya ada niatnya. Oke Kak, terima kasih Kak jawabannya mungkin. Ya, sama-sama. Okay. Terima kasih kepada Said yang sudah memberikan pertanyaan. Terima kasih juga kepada Kak Wana yang telah menjawab pertanyaan dari Said tadi. Kemudian sebelum kita berlanjut ke pertanyaan dari partisipan selanjutnya, ada pertanyaan lain nih Kak, masih berkaitan dengan Predatek lagi. Apa Kak pesan untuk anggota Predatek, baik yang masih aktif maupun yang sudah nggak aktif lagi gitu, atau bisa dibilang udah fresh graduate ataupun udah alumni gitu?
kesulitannya sih yang udah lulus atau yang sudah kurang kontribusi sih sebenarnya. Maksudnya ya secara jarak jauhnya kontribusinya minim gitu kan, ya kita sih selalu tetap jaga komunikasi, jangan putus deh komunikasi gitu kan. Terus masih bisa memberikan kontribusi meskipun sedikit gitu, tapi ya setidaknya kita tahu loh kegiatan-kegiatan Predatek saat ini tuh apa gitu. Jadi kita nggak harus nanya sebenarnya Predatek ngapain sih gitu, nggak mungkin kan kita menanya, padahal kan kita tergabung di grup gitu kan, kita sama-sama tergabung di grup dan setidaknya kita ya memberikan kontribusi sih meskipun sudah pada sibuk masing-masing gitu, dan tidak hilang tanpa jejak. Tidak Iya hilang sih. gitu aja. Amin, semoga alumni-alumninya ataupun kawan-kawan yang mungkin baru lulus gitu kan, masih Iya. juga mau serta dengan kegiatan-kegiatan Predatek ya. Untuk anggota aktifnya sendiri gimana Kak? Kalau untuk anggota aktifnya sendiri sih semangat sih untuk membangun Predatek yang lebih maju lagi, karena kita punya misi yang sangat luar biasa, visi dan misi yang sangat luar biasa. Jadi kita sama-sama untuk membangun Predatek lebih baik lagi gitu. Oke, amin. Oke, udah ada pertanyaan dari Bang Hadi Eka Saputra. Kepada Bang Hadi dipersilakan untuk membuka audio dan juga webcam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan. Mungkin pertanyaan saya ini ada berkaitan dengan pertanyaan si Said tadi, masalah data dan informasi data yang ada di sistem tadi. Kalau di tempat Kak Wana, ada nggak data-data itu saling terintegrasi, mungkin antara divisi ataupun instansi-instansi yang Kak Wana pegang gitu. Jadi ya ada integrasi antara data, jadi nggak menginputkan satu-satu gitu. Pertanyaan pertama itu, nanti ada pertanyaan kedua. Saya ingin tahu sih, karena saya juga kalau secara teknis ya di pemerintahan saya emang kurang tertarik, cuman saya ingin tahu bagaimana pemerintah itu membuat sistem mendevelop suatu aplikasi. Oke. Mungkin itu. Udah. Oke, langsung dijawab ya. Oke, kalau misalnya untuk data yang terintegrasi, kalau untuk aplikasi di Anjapnya sendiri ya, kalau itu nggak ada terintegrasi antara dinas satu dengan dinas lainnya, karena setiap dinas itu memiliki job desk masing-masing. Jadi pegawai yang ada di dinas itu dia job desk-nya berbeda-beda gitu kan. Jadi dia tidak terintegrasi sih antara dinas satu dengan dinas lainnya gitu. Kalau untuk masalah analisis jabatan gitu kan. Karena kan setiap dinas kan beda-beda. Kalau kesehatan kan beda tuh job desk-nya. Kalau di PU kan beda juga job desk-nya. Masalah konstruksi, masalah jalan, nggak mungkin diintegrasikan sama di bagian kesehatan gitu. Jadi dia beda-beda. Jadi emang nggak ada misalnya ada satu proses gitu, misalnya satu orang pindah ke divisi lain, terus datanya itu harus diinput lagi dari awal, atau ada data yang sebelumnya tinggal diambil aja. Mengganti orang gitu. Oh, sebenarnya kayak gini, kalau di analisis jabatan itu kan bisa aja nih, misalnya dia dulunya di kesehatan pindahnya di PU gitu kan, bisa aja. Jadi kalau di Anjap ini, analisis jabatan ini, kita hanya menginputkan tugas dan fungsi jabatan itu, tugas dan fungsi jabatannya, tidak orangnya gitu. Jadi kalau misalnya ada pertukaran mutasi pegawai gitu,
mereka langsung menduduki jabatan yang tersebut gitu. Kita tidak menginputkan orangnya, tapi kita menginputkan tugas dan fungsi jabatannya. Kalau orangnya itu kan sesuai dengan SK-nya yang dikeluarkan oleh bagian BKD gitu. Oke, Pak. Pertanyaan kedua, Kak. Ini berkaitan dengan zaman dulu ketika Kakak berkuliah. Oh, oke. Apa namanya yang buat sistem informasi ya? Ada nggak mata kuliah ataupun sesuatu yang dipelajari perkuliahan itu yang berkaitan dengan sesuatu yang dikerjakan dengan Kakak atau pekerjaan-pekerjaan di kantor Kakak? Kalau yang dipelajari di kampus sih sebenarnya kalau lebihnya ke manajemen ya, bingungnya aja sih lebih ke manajemen sistem informasi. Jadi kalau di sekarang ini kayak Kak lebih ke memang memanage kepegawaian gitu, tidak ke analisis sistem informasi. Dulunya ngambilnya di bidangnya sistem analisis sistem informasi, tapi sekarang itu kan juga mengelola aplikasi. Jadi ada sih ilmunya yang didapat di situ. Itu aja. Mungkin pertanyaan saya itu aja. Untuk yang sensitif nanti aja deh di belakang layar. Di belakang layar. Iya benar-benar. Terima kasih Kak. Siap. Oke. Terima kasih kepada Bang Hadi untuk pertanyaannya. Ini Kak ada request pertanyaan dari salah satu tim. Kan dalam bekerja Kakak bilang beda-beda nih setiap harinya gitu. Menurut Kakak ada nggak sesuatu yang dibutuhkan di dinas untuk mengatasi permasalahan di sana yang mungkin entah itu sistem atau manajemen lain gitu yang mungkin bisa diangkat gitu untuk anggota-anggota gitu kalau misalnya mau ngambil penelitian gitu Kak? Kalau untuk penelitian sih, kalau di SI sih sebenarnya jarang sih ke PU ya. Kalau Kakak lihat itu mahasiswa teknik sipil lebih banyak, itu teknik sipil yang mengambil apa di situ, teknik sipil, terus ada bagian ilmu pemerintahan, terus jurusan apa lagi ya yang biasanya itu banyak ngambil masalah hukum, kayaknya lebih di situ sih. Kalau untuk TA sebenarnya bisa-bisa aja ngambil studi kasusnya di PU gitu. Tapi kalau menurut Kakak sih tergantung sih. Soalnya kan di dinas kan nggak ada sistem informasi ya kan. Maksudnya kalau di dinas itu kan kita nggak buat sistem gitu. Kita cuma mengelola sistem gitu. Beda itu di Kominfo. Kominfo itu request dari dinas gitu kan. Request dari dinas kita butuh aplikasi ini loh. Terus di bagian Kominfo yang membuatkan gitu. Kalau nah gitu ternyata. Oke, ini Kak, ini sebagai pertanyaan penutup sekaligus akhir dari pertanyaan-pertanyaan yang lain. Pesan dari Kakak untuk agenda predator ini, Kak. Agenda ini pesannya semoga kegiatan Predator ini menjadi inspirasi untuk teman-teman, untuk masyarakat, sehingga Predatek bisa memberikan kontribusi yang baik sih untuk orang banyak kayak gitu. Amin. Dan apa yang disampaikan juga bermanfaat untuk anggota, untuk masyarakat, dan semua yang menonton Predator ini. Oke, amin. Semoga dapat terus berkontribusi dan memberikan manfaat untuk banyak orang. Yeah. Makasih banyak, Kak. Iya, baik. sama-sama.
Untuk teman-teman semua, seluruh partisipan yang hadir dipersilakan untuk mengisi absensi, di mana linknya sudah terdapat di fitur chat Zoom ini atau Meet ini. Baik. Berdasarkan pertanyaan tadi, maka berakhir pula pertemuan kita pada malam hari ini. Nggak terasa itu udah lebih kurang 1 jam lewat, kita udah berbincang-bincang, menanyakan narasumber, dan juga partisipan juga ada yang mewakili memberikan pertanyaan. Untuk seluruh teman-teman semua yang sekiranya ketinggalan segmen awal ataupun segmen pertengahan tadi, dapat menyaksikan siaran ulang pada episode 10 ini di akun YouTube Privatek pada tanggal 20 Agustus 2020, insya Allah akan diupload pada tanggal itu. Kemudian saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya terdapat kesalahan baik kata, perilaku, ataupun sikap. Dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya dan memberikan kami kesempatan untuk tahu lebih banyak, khususnya mengenai tema pada malam hari ini. Terima kasih ya Kak Wana. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang udah hadir, baik dari episode ini maupun dari episode-episode sebelumnya. Semoga teman-teman semua selalu konsisten mengikutinya dan juga jangan lupa untuk selalu membagikan dan juga selalu ikut serta dan berkontribusi di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Baik, akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.